Bahan baku yang diperlukan yaitu jagung kering, biasanya varietas putih atau kuning sebagai bahan dasar. Yang kedua yaitu proses pembuatannya. Jagung dikeringkan, dibersihkan, digiling kasar seperti butiran nasi, dikukus dan dikeringkan kembali lalu dikemas. Cara memasaknya seperti memasak nasi biasa, bisa dicampur nasi putih atau merah untuk transisi rasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari beras jagung ini. Yang pertama itu ada gula rendah gula, cocok untuk penderita diabetes atau diet rendah karbohidrat, membantu mengontrol kadar gula darah. Terus selanjutnya tinggi serat, baik untuk pencernaan dan memberikan rasa kenyang lebih lama, mendukung pola makan sehat. Selanjutnya itu ada antioksidan alami, mengandung beta karoten, terutama jagung kuning yang berfungsi sebagai antioksidan alami. Selanjutnya itu dan yang terakhir adalah bebas gluten, aman dikonsumsi oleh penderita celiakia atau alergi gluten, menjadikannya pilihan inklusif. Segmen pasar beras jagung. Yang pertama itu ada konsumen rumah tangga, mencari alternatif nasi putih, sadar gizi, tertarik makanan tradisional atau penderita diabetes. Yang kedua ada pasar retail modern dan online, konsumen urban kelas menengah ke atas yang tertarik pangan alternatif dan organik. Yang ketiga itu ada penderita diabetes dan pelaku diet, membutuhkan makanan yang rendah indeks glikemik, tinggi serat untuk kontrol gula darah dan rasa kenyang. Dan yang terakhir itu ada restoran dan usaha kuliner sehat seperti kafe, restoran sehat dan catering diet yang ingin menawarkan menu unik dan bergizi. Di sini ada variasi olahan beras jagung. Yang pertama itu ada nasi jagung yang dapat disajikan sebagai pengganti nasi putih, cocok untuk hidangan utama sehari-hari. Gambarnya bisa dapat dilihat. Selanjutnya ada bubur jagung, hidangan lembut yang ideal untuk MPASI atau sarapan, mudah dicerna dan bergizi. Dan yang terakhir itu ada nasi liwet jagung, dimasak dengan bumbu khas liwet, memberikan cita rasa unik dan kaya. Beras jagung ini sangat fleksibel dan dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Selain nasi jagung murni, bubur jagung, nasi liwet, nasi bakar, dan nasi goreng, beras jagung juga bisa menjadi bahan dasar kue, dodol, donat, bahkan pakan ternak. Selanjutnya perkiraan biaya produksi beras jagung. Yang pertama biaya bahan baku untuk 5 kg jagung kering 10 bungkus per 500 gram dengan biaya 25.000 sampai 50.000. Yang kedua biaya tenaga kerja, jika menggunakan tenaga kerja luar dibutuhkan dengan harga 50.000 sampai 100.000 rupiah. Yang ketiga biaya kemasan untuk 10 bungkus plastik atau wadah lainnya diperlukan 10.000 sampai 30.000 rupiah. Dan yang keempat biaya operasional lainnya termasuk transportasi, listrik, air dan lain-lain 50.000 rupiah sampai 100.000 rupiah. HPP dan harga jual, misalnya biaya bahan baku 50.000, biaya kemasan 30.000, biaya tenaga kerja 100.000, biaya operasional lainnya 100.000, maka estimasi HPP dan jumlah lainnya. Estimasi HPP, harga jual dan harga jual adalah estimasi HPP 50.000 tambah 30.000 tambah 100.000 tambah 100.000 sama dengan 280.000. Jadi untuk memproduksi 10 bungkus beras jagung 500 gram, HPP yang dikeluarkan sebesar 280.000 dan untuk per bungkus adalah 28.000. Estimasi harga jual per bungkus, harga jual HPP tambah margin keuntungan. Harga jual 28.000 tambah HPP kali persen keuntungan yang ingin dicapai. 28.000 tambah 28.000 kali 20% sama dengan 28.000 tambah 5.600 sama dengan 33.600 per bungkus. Strategi pemasaran beras jagung. Segmen pasar fokus pada konsumen peduli kesehatan, penderita diabetes dan gaya hidup modern, posisikan sebagai pangan fungsional eksklusif. Yang kedua itu kemasan dan branding, gunakan desain menarik dan
inovatif dan unik, ciptakan branding kuat yang menonjolkan nilai kesehatan. Promosi digital memanfaatkan media sosial, influencer marketing, website atau toko online, dan marketplace untuk jangkauan luas. Yang keempat itu kolaborasi dan kerjasama. Bekerja sama dengan layanan pesan antar outlet makanan sehat untuk memperluas distribusi. Dan yang terakhir itu analisis pasar. Identifikasi kebutuhan konsumen dan analisis kompetitor untuk menyesuaikan strategi dan riset tren pasar. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih. Oke,